Iya. Waduh. Ini udah bener-bener pengen main aman banget karena ya balik lagi Chow yang kita bicarakan ditambah lagi dengan adanya Hilda yang ada sedikit apa ya bisa dibilang stun sisinya tapi nggak terlalu banyak cuman tetaplah ambil aman aja. Tapi ini dia untuk game ketiga dari match pertama kita di FYG melawan tim Nightmare. Let's go, match point. Untuk keduanya sekarang siapa yang akan bisa mendapatkan poin pertamanya untuk bisa menduduki berarti pemuncak sementara ya dari groupingnya juga untuk wildcard. Karena sembari kalian menunggu juga nih untuk ke Swiss Stage, M6 Pass itu udah ada loh. Betul. Aku udah punya skin plat. Langsung aja kalian ambil ya. Itu kalau nggak salah harga yang biasanya itu 399 diamonds. Ya jadi benar-benar affordable banget. Langsung aja kalian sikat karena emang keuntungannya banyak banget di dalam situ. Dan ternyata ya M6 skinnya Cloud. Yes, dan ya terlihat juga untuk bagaimana adanya Angela mid lane. Permainan agresif dari Twizy for Lexi kali ini bakal coba untuk masuk sedikit. Purify tertrigger dan ditabrak sudah first blood diabatkan oleh KLVJ dengan begitu agresifnya dia langsung turun dari atas ke tengah. Ini dia ya alternatif lain dari adanya Khalid. Sama-sama bisa lari, sama-sama punya damage yang besar. Tapi bedanya nggak ada sisi gede aja Iya. dari Hildanya. Makanya tadi kita lihat dari atas lagi gedebak-gedebuk sama Cici tiba-tiba ke mid lane. Namun Iya, movementnya cepat banget tapi Z kali ini bakal coba untuk di sedikit pegangin dulu. Tapi nggak masalah, Z pun masih terbilang aman. Dan itu dia poke damage dengan ada Hellstone Blast. Ini juga jadi PR tersendiri sih Aurora nih. Dan ngelihat dari emblem sih tadi aku yang cukup ke notice adalah Oper ternyata pakai Warcry ya untuk di game kali ini. Dia nggak ngincer ke arah durability-nya karena durability udah datang juga dari Angela. Jadi bisa dibilang untuk Nightmare mereka punya bagian badan depan. Tapi ya adanya cuma di Gatot Kaca dan mungkin healing potential yang bisa dibawakan oleh Oper plus Angela. Tapi nggak cuma Angela plus Oper tapi bisa juga ke arah Harith yang digunakan di arah bottom lane tentunya untuk teman-teman dari Nightmare Esports. Yes, dan menuju ke arah turtle pertama. Akan ada kontes kah yang mungkin nantinya bisa dilakukan sama Z-nya ya? Karena secara head to head harusnya ini ada sedikit half assassin, half fighter nih yang dimiliki sama Z. Walaupun ya PR-nya adalah kita tahu Shadow Kill sekarang udah bisa sambil retry kan. Betul, dan mungkin itu yang bakal menjadi suatu hal yang tricky, tapi ngeliat dari Hayabusanya posisinya masih jauh banget tuh. Iya, kayaknya nggak bakal ada kontes juga sih. Mereka membiarkan dulu untuk Lord dari turtle-nya bisa didapetin sama di FYG. Karena akan mencari farmingan secara aman dulu untuk Twizy for Lexi. Iya, dan untuk sekarang kita ngeliat dari kedua belah tim ini masih di momen-momen tenang ya. Belum ada first blood udah ada satu, tapi belum ada team fight yang benar-benar gede banget. First blood pun juga tadi datang dari Sosol yang tiba-tiba digebukin sama Hilda. Sisanya mungkin bisa aja sih dari Nightmare juga nunggu satu itemnya Cici dulu untuk bisa ngerontokin nih bagian front line-nya Chow. Even Chow pun bisa ditahan dengan ada curtain call soalnya. Iya, dipegang ya, terikat sudah dengan tali silaturahmi ya kan. Susah banget diputusin soalnya. Iya. Tapi untuk di area bottom lane, ini bakal ada ganking power yang terjadi sih sebenarnya, gameplay yang cukup sama. Tapi Pexiu kali ini bakal coba untuk mundur tapi tidak terselamatkan karena damage yang disumbangkan oleh kami cukup ternyata. Tapi pertukarannya Twizy for Lexi yang harus hilang dari Nightmare dan menjadi pertukaran yang tidak cukup adil dan long. Sudah mulai keluar dengan ada Spear of Destruction tapi Kami masih bisa mundur secara perlahan walaupun Pexiu-nya hadir kembali dari KLVJ akan mengincar ke lini paling belakang sehingga Kami berhasil untuk di take down dan di FYG mereka bangkit di game yang ketiga. Tapi ini dia ya alasannya kenapa Hilda di ban dari 2 game sebelumnya. Karena kalau kita ngeliat di bawah tadi, wait sebentar dulu masih lanjut. Oke, bakal coba untuk ditabrak kembali dengan adanya sedikit art of hunting. Tapi Yopar masih cukup durable kali ini, masih bisa mundur terlebih dahulu sehingga tidak ada poin kill tambahan. Tapi Jasmine sendirian, masih ada Spear of Misery untuk bisa memukul mundur Jasmine atas hentakan yang dia ingin lakukan ke arah Lung. Tadi Nightmare Esports untuk di bawah ya, Twizy for Lexi itu dapetin targeting yang lumayan bagus menurutku. Karena tadi pengincarannya itu menuju ke arah dari Pixiu berbarengan bertiga gitu loh. Tapi ternyata pas connect ke arah dari Lungnya, dia kena tancap tadi kan di bawah. Akhirnya nggak bisa pulang sama sekali dan ujung-ujungnya jadi domino effect. Dimana teman-teman dari Dian Feng Yaogoe-nya itu bisa nge-charge bagian lain dari Nightmare. Contohnya paling simpel tadi, opernya masih jauh, Sosol yang dikejar, Kemi-nya juga dikejar, even udah ada Zaman Force. Ini dari DFYG benar-benar masih berani banget untuk maju ke depan dan worth it ternyata. Yep, kali ini udah mulai masuk lagi dengan Quad Shadow. Tapi Sosol berhasil untuk di take down kembali. Dengan adanya Jasmine masih punya Avatar of Guardian untuk mundur. The Way of the Dragon membuat dari Twizy for Lexi kali ini tereksekusi. Di tangan dari double kill yang bisa ditabung juga oleh KLVJ sementara. Di area bottom lane,
Kaminya pun terpaksa harus mundur dan setiap lini dari DFYG berhasil untuk ngasih pressure besar dari Nightmare Esports. Wah, ini DFYG udah menangin setidaknya mid lane sih. Karena kalau kita ngeliat ke arah gold lane, dari tadi kami sama Lung itu benar-benar intens banget dari segi fight-nya. Sementara untuk di arah top lane, ini jadi kayak weak lane gitu loh untuk 12 tim. Gak dipegang sama Cici dan juga gak dipegangin sama Hilda. Tapi Hildanya dari KillVG, targetingnya itu bagus banget. Sosol yang hilang terus tuh akhirnya nggak ada hard guard yang ke pop up dari tadi. Waduh, tapi KillVG bakal coba ditabrak kembali. The Way of the Dragon berhasil untuk dihempaskan. Twizy for Lexi bermain dengan kuat Shadow, tapi sepertinya masih ada satu Phantom Shuriken yang buat dari KillVG pun tershutdown sudah dengan adanya 4 poin kill yang sudah ditabung oleh KillVG. Bahkan Revitalize tidak membuat dirinya terselamatkan. Ya, ada cashback yang lumayan besar dapat dari KillVG yang tumbang dari Nightmare Esports. Seenggaknya ini jadi sedikit turning point untuk mereka. Tapi balik lagi Kemi menurutku ini udah mulai harus dikasih perhatian sih oleh teman-teman dari Nightmare Esports. Karena ini juga jadi lane yang sendirian mulu. Kebanyakan di arah trio mid lane dan juga XP lanernya yang terjadi team fight. Dan melihat untuk di arah mid lane yang sudah pecah, akan agak sulit untuk team fight lagi melawan DFYG bagi Nightmare Esports. Dan juga kayak aku penasaran sih, ini kan tadi untuk Haritnya benar-benar di Prayo kan sama Nightmare Esports. Impact-nya kan seperti apa nih nantinya di dalam satu buah team fight? Karena untuk sejauh ini ya memang secara head to head sedikit tertinggal. Apalagi dari turretnya juga udah mulai dihancurin, jadinya space dan juga positioning ini bakal mudah untuk ter-reveal. Sementara di top lane, Twizy for Lexi bakal coba untuk mendefense outer turret secara mati-matian. Dengan HP yang udah mulai tergerus juga, terpaksa untuk mundur, tapi Spear of Destruction-nya connect dan bahkan masih bisa dihindari dengan adanya satu buah Shadow Kill. Namun tidak dengan waktu yang cukup lama dibutuhkan oleh Dian Feng Yaogai. Berhasil untuk bisa mendapatkan 2 poin kill tambahan, sehingga Nightmare Esports akan semakin tertinggal. 2-in-1 terjadi dengan tadi Hayabusa dikenakan hard guard dan di saat Hayabusa menghilang, Angel langsung keluar. 2 player menghilang dan ngebuat power, lihat seperti sekarang. Z udah gampang banget hit karena dari over. Evil Dweller bakal coba untuk menyicil, bahkan upaya untuk mendorong ke arah satu buah outer turret di bottom lane pun masih gagal. Dan Oper harus betul-betul tertinggal sendirian, sedikit mendelay, tapi 3 pemain dari DFYG ini benar-benar tahu banget nih, membuat dari Opernya tidak bisa bergerak sama sekali. Purify-nya ada 3, tapi lihat deh resource untuk sisinya Aul dari teman-teman di FYG. Mereka ngebawa Moskov dengan Speed of Misery, mereka ngebawa The Way of Dragon, mereka ngebawa Frigid Glacier, dan mereka ngebawa Art of the Hunt dari Hilda. Ini tipikal-tipikal sisi yang udah susah banget untuk di-dodge habis-habisan gitu loh. Jadi menurutku untuk di game kali ini ya problem mereka adalah ya di team fight pisah-pisahin kayak gini jadinya. Yap, dan terlihat kali ini dengan adanya The Way of the Dragon bahkan Pick off terus. sedikit adanya ancang-ancang dari hard guard yang gak sempat masuk ya. Jadi tidak berhasil untuk membuat dari Twizy for Lexi-nya terselamatkan. Bahkan lihat 4 poin kill. Kayak main assassin di depan Hilda kayaknya agak sedikit susah. Iya, dipegangin banget dengan 4 poin death ditambah lagi dengan item yang bisa dibilang cukup jauh perbedaannya. Dengan adanya jungle Suyo, tapi itu juga karena Z dari tadi udah mulai nutupin juga nih untuk jungle resource dari Nightmare Esports. Sementara di lain sisi ini Hildanya simple banget itemnya cuma Thunder Belt, tapi balik lagi nih dia. Yap, Frigid Glacier, The Way of the Dragon kami akan menjadi targeting berikutnya. Sudah mulai terbagi dengan adanya Shadow Kill menjadi 4 orang sehingga tidak ada damage besar yang bisa disumbangkan oleh Twizy for Lexi. Walaupun dirinya pun masih bisa kabur, tapi Oper di lini paling depan pun tidak bisa menahan apapun lagi. Sehingga 2 pemain yang hilang dari Nightmare Esports tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini menit 9 ya, ingat passive turret sudah nggak ada. Sementara nanti untuk di Lord pertamanya itu akan hadir dalam 50 detik lagi. Pergerakan dari kedua belah tim sepertinya udah mulai terbaca bahwa di FYG ini bakal mendominasi makronya dulu dari semua inner turret. Mungkin kalau bisa dapetin passive turret juga karena untuk defense dengan Angela mid lane menurutku agak sulit juga nih. Dan wah, Max Pen Trinity-nya juga sudah jadi dari Lung. Di bawah menit 9. Di bawah menit 9. 3 item udah jadi. Bayangkan, semengerikan apa dengan defense item yang belum mumpuni dari Nightmare Esports. Ini bakalan bener-bener ada tabrakan yang kenceng sih. Karena menurutku even kalau Jasmine pun maju ya, kalau dia nggak bisa dapetin tahunnya ke arah Lung, ini bakalan jadi sebuah bait justru untuk di FYG. Bener-bener ngeharas bagian front to back-nya dari Nightmare Esports.
Dan ini ngeri banget ya 3 base turret tersisa di menit Pasif 2 tadi kan udah hilang. Pasif 2 di tengah atas ya. Iya, tengah sama atas. Ya dan gak banyak yang bisa dilakukan sama Twisty for Lexi. Dia bukan cuma dari Hildanya, masalahnya dari Pixiu-nya juga dari tadi ganggu dia terus-terusan juga kan. Iya. The Way of the Dragon. Dan makanya aku ngeliat untuk kombinasi mungkin secara backup-an aja yang akhirnya dilakukan sama Angela menuju ke arah Twisty for Lexi. Dan akhirnya menjadi hal yang tricky karena dalam keadaan under, backup-an dari Angela itu bisa menjadi buy one get one nantinya. Betul, ditambah lagi dengan ya tadi yang seperti aku bilang ya, triple fighter nggak sih? Even kena ke arah dari Aurora pun ini masih ada Pride of Ice gitu loh, yang seenggaknya bisa di-trigger kemudian dengan flicker. Jadi agak susah untuk memaksimalkan power dari Hayabusa, kecuali mainnya landing jauh. Itu pun masih bisa kena hit sama Loom. Yap. Defensif seperti apa yang akan dilakukan oleh Nightmare Esports ya? Karena Lord sudah muncul memang di area tengah, tapi ini masih Lord yang pertama. Seenggaknya dengan tanpa adanya yang terpick off dari Nightmare Esports, mereka masih kuat lah dengan adanya kelima pemain. Ya, namun harus dilihat ya dari damage deal tertingginya dari Yuan. Dari game pertama itu udah gede banget, jadi defense harus kuat banget dari Nightmare karena Yuan bakal jadi ancaman banget. Yes, dan ternyata dengan adanya Lord yang masih belum punya power charge ini ya, bisa dikawal perlahan juga untuk bisa menghancurkan satu buah base turret di area tengah. Bottom lane-nya dengan attack speed yang cukup tinggi, terlumat habis sudah. Ada flicker dua Dragon dan ternyata Twisty for Lexi yang berhasil untuk diinisiasikan. Avatar of Guardian mengincar ke lini paling belakang, tapi dengan ada Revitalize, Tifa jangka panjang pun bisa dilakukan kembali oleh Dian Feng Yao Gai. Dan bahkan kali ini terpaksa untuk mundur dan base-nya terbuka dengan cukup lebar dan DMYG berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga.